Pemirsa, berdasarkan pengakuan dari otoritas kesehatan Gaza hingga Rabu kemarin, peningkatan korban tewas warga Palestina di jalur Gaza mencapai 61.158 dengan 151.442 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas sejak 18 Maret tahun ini setelah gencatan senjata singkat telah mencapai lebih dari 9.000, sementara jumlah korban luka telah mencapai lebih dari 39.000. Berdasarkan data yang dirilis oleh kantor media yang berbasis di Gaza pada hari Rabu, menunjukkan bahwa sejak Israel mengumumkan izin masuknya pasokan bantuan ke Gaza pada 27 Juli lalu, hanya 853 truk yang diizinkan masuk, dengan rata-rata hanya 85 truk per hari. Setelah hampir 2 tahun konflik Palestina dan Israel, Gaza telah berada di bawah beban kelaparan dan pengepungan. Bantuan masih terbatas, namun jumlah korban terus meningkat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan dokter yang menjadi relawan medis di Gaza, Dr. Ristiawan Muji Laksono. Selamat siang, Dr. Wawan. Selamat siang, Mbak Marcel. Baik. Pak Dokter, jadi kalau dari pengalaman Anda mungkin bisa cerita dulu ini waktu ke Gaza bertugasnya di mana tepatnya dan bagaimana dokter menggambarkan kondisi di Gaza, Dok, terutama ketika sekarang ini sedang terjadi krisis kelaparan di sana. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saat ini alhamdulillah kami sudah kembali ke Indonesia dan sudah kembali bekerja nih. Kebetulan saya mengajar di Tugas Brawijaya, jadi sudah aktivitas kembali normal, ngajar pada mahasiswa dokter muda dan spesialis. Kondisi saat kita mau masuk kemarin, memang agak ketat ya, dari dokter Indonesia yang berangkat ada 6 orang. Alhamdulillah dari UB ada 2 dan dari beberapa tempat difasilitasi oleh BSMI ada 6 totalnya berangkat ke sana. Pertama kita masuk di Yordania dulu, lalu kemudian bertemu dengan beberapa dokter dari seluruh dunia. Ada 17 ingat saya kemarin. Lalu kemudian kita menunggu izin dari otoritas Kogat ya, dari IDF untuk bisa masuk ke Gaza karena mereka yang memiliki otoritas untuk menentukan ya. Dan ternyata dari 17 itu hanya 10 yang mendapatkan izin. Itu pun di perbatasan saat kita berangkat 1 dicoret juga. Jadi akhirnya total 9 masuk. Dalam perjalanan kita dikawal oleh mereka, oleh IDF sampai di perbatasan antara daerah yang diduduki oleh Israel dengan wilayah Gaza, pintu Kisufim ingat saya namanya, dan di sana baru kemudian kita berpindah pakai kendaraan Rahma yang memfasilitasi kita masuk ya, ini pakai Rahma Worldwide NGO-nya, dan kita masuk ke Gaza. Dan di situ kita melihat pemandangan yang luar biasa menyedihkannya ya. Berbeda dengan wilayah yang diduduki Israel sangat bagus ya, pakai jalan-jalannya rapih, tol dan sebagainya, tapi masuk di situ luar biasa menyedihkan ya. Bangunan 90% rusak total dan kemudian hanya ada tenda-tenda untuk tempat tinggal masyarakat. Begitu sementara, Mbak Marcel. Ya, Dokter Wawan, dalam sehari mungkin masih ingat ada berapa pasien yang biasanya ditangani dan sebetulnya kondisi atau keluhan yang paling banyak ditemukan di sana itu apa saja, Dok? Iya, kebetulan kan kita ada berenam ya yang punya catatan ini, maksudnya di Indonesia ini ada catatan 6. Saya dokter anestesi itu biasanya masuk di UGD, kamar UGD dan ICU serta kamar operasi. Ada dokter Kuntadi juga, ada dokter Kuntadi ini ortopedi, beliau juga menangani kasus ortopedi. Lalu ada dokter Jamal, spesialis mata, itu juga punya kasus sendiri. Lalu dokter Yeni, spesialis kulit dan perawatan luka. Lalu dokter Desros, ahli perawatan luka, dan dokter Leni, dokter kandungan. Mereka tuh punya juga pasien-pasien. Kalau ingat saya, kalau yang saya tangani itu kalau di UGD itu ratusan pasien yang setiap hari masuk karena trauma, karena luka tembak atau karena pecahan bom dan sebagainya ya. Karena jarang sekali datang ke UGD dengan pasien-pasien yang biasa, pasti karena trauma akibat akibat perang ya. Kalau di kamar operasi itu rata-rata yang kita tangani per hari itu rata-rata antara
40 sampai 60 pasien, itu pun pasien-pasien yang selalu emergensi. Jadi lumayan agak berat juga ya kita datang ke sana dengan tenaga lokal yang sudah sangat kelelahan dan makanannya juga tidak ada. Maka kemudian dokter-dokter dari beberapa negara ini bahu-membahu untuk membantu mereka untuk bekerja. Apakah dengan kondisi seperti itu dok bisa ratusan pasien setiap hari kondisinya trauma, ini jumlah tenaga medis, tenaga kesehatan atau dokter, apakah di sana mencukupi dok? Ya sebenarnya kalau di satu rumah sakit itu jumlah dokter dan perawatnya tidak, maksudnya ya sesuai ya dengan bednya. Awalnya bednya cuma 300, sekarang meningkat menjadi 670. Tetapi rumah sakit sekitarnya ditutup, jadi total nggak ada pelayanan karena dirusak atau karena memang fasilitasnya hancur ya karena serangan ya. Lalu kemudian dokter-dokter yang dari rumah sakit yang tidak fungsional itu datang ke rumah sakit Nasir ini. Jadi waktu saya datang di wilayah Khan Yunis itu hanya satu rumah sakit yang beroperasi, yaitu Nasir Medical Complex ini. Dan dokter-dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit lain yang tutup itu pada datang di situ. Mereka kemudian secara bergantian untuk bekerja. Itu pun ternyata saya lihat mereka masih tampak kelelahan ya. Jumlahnya walaupun mungkin bertambah, tapi karena jumlah pasien yang banyak, mereka juga kewalahan juga gitu. Jadi memang mereka sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang bisa hadir ke sana untuk kemudian membantu layanan kesehatan agar tetap bisa operasional. Ya, dari yang memang Dokter Wawan alami, lihat sendiri bagaimana kebutuhan medis di sana begitu mendesak dok. Apa yang bisa dokter sampaikan pesan untuk masyarakat Indonesia yang memang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, apa saja bentuk-bentuk bantuan yang sebetulnya bisa diberikan dok pada dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina? Ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam ya, salam persaudaraan dari saudara-saudara kita ya di Gaza. Kita sebagai manusia ya, kita nggak bicara tentang politik ya, kita sebagai manusia tentu merasa terpanggil dan merasa sebagai manusia merasa tergerak hati kita mestinya karena mereka membutuhkan pertolongan kita sebagai manusia. Jadi apapun yang kita punya, saya kira kita perlu dan wajib kita prioritaskan untuk saudara-saudara kita di sana ya, untuk kemudian kita bantu apa saja yang kita punya. Andai pun ternyata kita tidak punya, maka doa adalah yang selalu harus kita lantunkan buat mereka agar segera krisis kemanusiaan yang ada ini segera selesai dan mereka bisa menjalani kehidupan ini secara baik. Baik, terima kasih Dokter Wawan sudah membagikan bagaimana pengalaman di sana, bercerita kepada kami. Dokter sudah pulang juga ya ke Indonesia, selamat menjalankan tugas dok, mengabdi untuk bangsa dan negara juga di sini. Terima kasih Dokter Ristiawan Muji Laksono, dokter sekaligus relawan medis di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.